Masih dalam rangkaian Palembang Pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Senin 21 Juli 2025. Dan saatnya kami hadirkan Palembang Pagi ini, dialog Palembang Pagi ini yang akan berbicara seputar potensi ekspor unggulan di Sumatera Selatan. Ya, seperti kita ketahui, selain batu bara dan juga produk turunannya, ya, Sumatera Selatan juga memiliki beberapa potensi ekspor unggulan terutama di sektor pertanian dan juga perkebunan. Nah, beberapa komoditas yang memiliki potensi besar untuk diekspor ini antara lain ada kopi, karet, kelapa dan juga produk-produk lainnya tentunya. Di acara Dialog Palembang pagi ini kita akan perbincangkan dalam segmen ini hingga 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami tentunya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang ada Ibu Anita Setiawati SPMSI, ini merupakan Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Ini langsung saja disapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi, selamat pagi pendengar. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Kayaknya panggilnya Mbak aja boleh? Boleh Mbak. Boleh ya. Boleh sekali. Baik, terima kasih sudah hadir tentunya untuk pendengar juga di pagi hari ini lebih kurang hingga ke pukul 9 nanti ya. Mbak Anita, kita akan bersama dengan pendengar dalam Dialog Palembang pagi ini. Kita nanti juga akan bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Mirza MM, ini merupakan Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Mbak Anita, Dialog Palembang pagi ini kita juga tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga tentunya bisa didengarkan via RRI Digital ya di App Store dan juga Play Store. Nanti pendengar juga dapat bergabung dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik Mbak Anita, ini sebelumnya kita juga pengen berkenalan ya pastinya dengan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Boleh diinformasikan tupoksinya seperti apa ini? Oke, terima kasih sekali Mbak Esi atas undangannya pagi ini. Kami sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan pendengar RRI. Dan sedikit mungkin kami perkenalkan bahwa Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan itu berada instansi vertikal di bawah Badan Karantina Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden seperti itu. Untuk tugas dan fungsi Balai Karantina, tepatnya karantina yaitu adalah sebagai suatu sistem perlindungan ya Mbak, sumber daya hayati di mana kita menjaga keluar masuk serta tersebarnya hama penyakit baik hewan, ikan dan tumbuhan dari luar dan dari dalam untuk masuk dan tersebarnya ke wilayah Republik Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Anita informasinya. Mbak Anita, kita sudah tersambung juga dengan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Mirza MM, ini merupakan Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan via Zoom ya. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mirza. Selamat pagi Mbak Elsie, Mbak Anita. Salam untuk pendengar juga nih Pro RRI 1 di frekuensi 92,4. Selamat bergabung. Terima kasih Pak Mirza, waktunya seyogyanya hadir tapi karena ada tugas mendadak gitu ya Pak ya. Ini Selamat hanya pagi, bisa menyapa Mbak pendengar Elsie, kita melalui Mbak Anita. Zoom ya. Salam Baik. untuk Oke, Pak Mirza, ini mungkin boleh disampaikan untuk pendengar ya. Ini mengenai potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Sumatera Selatan tentunya untuk meningkatkan perdagangan dan ekonomi lokal. Ini apa saja Pak Mirza? baik, terima kasih. Sumatera Selatan itu mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi kita berbagai pihak dan bekerja sama bersinergi untuk mengeksplorasi agar apa yang ada di kandungan di Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi perlu kami informasikan kalau dari sisi perdagangan itu kita menilik daripada kinerja ekspor kita.
Jadi ekspor Sumatera Selatan itu masih didominasi oleh produk agro, ya. Jadi kami mencoba mengeplot berdasarkan data-data ekspor, di mana juga kami, ini Mbak Elsie dan Mbak Anita, kami salah satu tugas kami juga adalah menerbitkan satu dokumen penyerta untuk ekspor, selain membuat klinik bisnis atau klinik-klinik untuk konsultasi masalah ekspor impor. Jadi beberapa para eksportir akan memberitahukan, ya, beberapa data-data tentang apa yang diekspor dalam dokumen yang akan kami terbitkan berupa SKA, jadi surat keterangan asal. Mungkin pemirsa juga masih belum paham itu, belum mengerti itu SKA apa. Jadi SKA itu adalah surat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perdagangan, perpanjangan tangannya itu berupa voucher ini, Mbak. Ya, para pemirsa pendengar sekalian, di mana apabila menggunakan SKA ini maka berkat hasil kerjasama baik itu bilateral dan multilateral, kita mendapatkan suatu kemudahan, baik itu berupa kuota, baik itu berupa tarif, bahkan ada yang sampai tarifnya nol untuk masuk ke negara yang kita tuju itu bila menggunakan SKA. Beberapa yang kami plot itu potensi yang ada di Sumatera Selatan itu seperti sudah diuraikan oleh Mbak Elsie dan Mbak Anita tadi. Jadi kami mencatat ada beberapa produk ekspor yang melalui kami dari Sumatera Selatan ini, itu sekitar 59-an produk. Namun kami plot menjadi 10 komoditas ekspor unggulan. Yang pertama adalah karet, tapi yang kedua adalah palep, ya, bubur kertas itu. Tapi seiring dengan perkembangan, kadang-kadang kalau karet lagi permajaan ataupun lagi ada gangguan, itu palep yang naik jadi peringkat satu. Yang kedua adalah CPO dan turunannya, itu kami mencatat ada memang lebih banyak, ada 20-an, tapi yang masuk melalui ekspor kami itu ada sekitar 11 produk turunan. Dan yang ketiga adalah produk turunan kayu, di mana produk turunan kayu ini banyak diekspor ke negara-negara seperti Jepang, Eropa, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah batu bara. Ini sangat besar sekali potensinya yang harus diekspor keluar. Terhalang oleh dengan jalur. Kita butuh suatu pelabuhan yang untuk bisa mengekspor, karena kita kandungan batu bara Indonesia dan khususnya ini sangat besar, Mbak Elsie. Dan selanjutnya adalah produk perikanan seperti udang, ya. Malah kemarin juga ada kita ekspor paha kodok, gitu ya, dan urea, amonia, dan terakhir ini lagi tren juga kelapa. Saya rasa itu dulu, kita lanjutkan nanti. Ya baik, kita ke Mbak Anita ya Pak Mirza ya. Ini kalau untuk Balai Karantina Tumbuhan Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan sendiri, apa potensi unggulan yang dikembangkan tentunya di Balai Karantina Tumbuhan dalam meningkatkan keamanan juga kualitas produk pertanian, Mbak Anita? Oke, terima kasih Mbak Esi. Untuk dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, kita catat yang melalui ya Mbak, yang melalui Balai Karantina, artinya mereka melakukan sertifikasi terhadap komoditas yang akan dilalu lintaskan, seperti itu. Di sini kita catat dari data kita, urutan pertama itu ada pada tanaman karet, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kopi, kelapa dan turunannya, serta sawit. Untuk produk tumbuhan, tetapi ada juga produk-produk dari perikanan, itu ada berbagai macam ikan. Salah satunya ada ikan hias juga. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Mirja ada paha kodok. Tetapi paha kodok ini kan sifatnya adalah dia merupakan tangkapan langsung di alam. Jadi sepertinya ada kuota untuk melalui lintaskan. Jadi mungkin dari karantina ada potensi kita akan mengajak petani-petani atau apa istilahnya itu, kalau dari perikanan itu nanti kita lakukan untuk melakukan pembudidayaan untuk kodok. Jadi tidak mengambil langsung di alam. Kemudian juga ada kalau dari hewan itu kita ada sarang burung walet, dan saat ini ada madu, seperti itu Mbak. Kalau kita lihat yang berpotensi sekarang itu paling besar didominasi oleh karet,
seperti itu. Tapi kita lagi sedang menggalakkan untuk ekspor kopi, Mbak. Saat ini kopi kita sudah mulai bergerak naik. Posisinya di tahun ini kita sudah melakukan ekspor itu sebanyak frekuensinya kurang lebih 8 menuju 9 kali seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya memang kopi kita ini mengalami stagnan seperti itu. Dari mulai 2024, 2023 itu sudah mulai, 2024 dan sekarang 2025 sudah mulai meningkat kembali. Nah, untuk komoditas kelapa ini juga memang sangat booming, lagi booming gitu istilahnya. Jadi komoditas kelapa ini di petani itu sangat lagi getol-getolnya karena harga kelapa lagi tinggi dan permintaan banyak, Mbak. Bapak Ibu sekalian pendengar. Jadi kopi kita itu tujuan pasarnya banyak. Salah satunya itu adalah ke China, kemudian itu ke Malaysia. Thailand juga ada. Dan juga lagi sekarang sawit. Sawit itu juga produknya banyak, bukan hanya dia dari CPO, tetapi yang dari cangkangnya juga bisa diekspor. Kemudian itu yang besar sekarang adalah PKA, Palm Kernel Expeller. Itu juga menduduki tempat lumayan tinggi yang melalui karantina Sumatera Selatan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Mirza, ini kalau melihat data gitu ya, potensi-potensi ekspor yang sudah disampaikan, bagaimana Dinas Perdagangan tentunya dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan ekspor dan juga investasi kita, Pak? Baik, terima kasih Mbak Elsie. Kami dengan karantina ini seperti apa air dan dari dipisahkan ya, baca minum. Jadi Mbak, kami ini kalau teknisnya ke Mbak Anita nih sering berhubungan kita ya. Iya, Jadi betul, partner Pak kita ini, Mirza. para pendengar sekalian itu, lingkaran kita kami ini adalah karantina, Pelindo, Bea Cukai gitu ya. Jadi terkait sekali guna untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan melalui potensi ekspor. Jadi langkah-langkah apa yang kami lakukan dari dinas itu tentu memberikan beberapa tahap, beberapa cara. Yang pertama kami adakan melakukan pelatihan untuk produk yang berorientasi ekspor. Jadi perlu kami jelaskan para pendengar sekalian, proses RRI. Jadi kami itu ada tingkatan di OPD ya, dari Dinas Koperasi membina yang akan tumbuh karena dia mikro ya, mikro kecil menengah. Di proses di dinas industrian menjadi industri kecil menengah, dan setelah itu kami akan mendapatkan suatu produk yang sudah hampir jadi dan akan kami mengembangkan dengan suatu program untuk peningkatan kualitas daripada nilai tambah produk itu untuk tujuan ekspor. Jadi Mbak, kami di Kementerian Perdagangan itu ada semacam program namanya EDS, yaitu Spec Designer Services. Artinya kita ada pembantuan desainer. Jadi produk-produk yang diproses itu nilai tambahnya ditambah dengan bantuan desainer. Karena desainer ini punya cara tersendiri untuk meningkatkan. Jadi contoh misalnya kemarin itu ada produk kayak ulekan sambal itu. Nah, itu kalau dijual sekitar 25.000, tapi setelah dapat sentuhan daripada desainer dibalut dengan semacam akar-akar dari pakis ya, kita sebut resam itu Pak. Jadi resam yang selama ini berkopiah kita ambil bahannya untuk membalut kepala daripada cobek itu dan dipamerkan di Trade Expo Indonesia. Jadi itu di mana buyer dari luar negeri banyak sekali yang hadir karena memang mereka menemukan kegiatan tahunan dan sangat tertarik. Jadi harganya bisa sampai 5 kali lipat. Ya, itu yang di daerah mana Pak Mirza? Hasil dari daerah mana? Itu dari Batu Raja. Dari Batu Raja ya. Ya, jadi dulu kami membina di situ. Selama ini kalau orang ingat resam itu ingat kopi apa? Nenek-nenek kita dulu. Mobil saya kalau pakai kopi yang kayak kawat-kawat itu ya, itu paling mahal dijual 50.000, 75.000. Tapi bahannya sudah lama untuk merangkainya itu kan. Nah, sekarang tidak hanya kopiah, tapi dibuat untuk disentuhkan dengan
alat-alat yang bahan-bahan ataupun produk kecil yang artistik UMKM dikombinasikan dengan resam dapat meningkatkan nilai tambah. Contoh ya ada songket ya, ada juga itu. Tapi orang luar negeri itu bisa senang dengan produk-produk yang alam natural ya, yang tanpa chemical. Nah, untuk yang lain-lain, Mbak, untuk produk lain memang kami sudah mencoba untuk hilirisasi juga, bekerja sama juga dengan karantina. Kita sudah coba, Mbak, ya, tempo hari ya, untuk membuat suatu turunan dari kopi itu apa gitu, misalnya jadi bubuk ataupun kopi atau kopi itu permen kopi, maaf ya, permen kopi gitu ya, ataupun bubuk dicampur dengan bahan alam lain kan, seperti pinang, kopi pinang dan lain-lain. Jadi kita coba untuk itu. Nah, kita juga dalam rangka membantu para eksportir ataupun UKM yang ingin mengekspor itu, kita menyediakan suatu klinik konsultasi di kantor kita di Dinas Perdagangan di Jalan Manglebar Daun. Jadi mereka bisa menanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadap ekspor. Nah, kebanyakan mereka ingin menanyakan sistem informasi apa, produk apa yang bisa kami impor ke negara apa gitu. Jadi para pemirsa Pro 1 RRI, kami di Dinas Pendidikan itu menyediakan data setiap negara, istilah kami itu what they have, what they need, apa yang mereka punya, apa yang mereka butuhkan. Nah, sekarang kita, para eksportir kita atau UKM kita itu melihat apa yang mereka butuhkan, peteret gitu listnya, kan? Nah, disitulah para UKM kita atau ekspor kita itu bisa melihat kira-kira produk apa yang bisa masuk yang mereka butuhkan itu. Bagaimana caranya? Nah, kita ada atau para pendengar itu ada tim kita di luar itu ada atas perdagangan, ADDAK istilahnya ya, di setiap KBRI, dan juga ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center yang siap membantu para eksportir yang akan ini. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan di Dinas Perdagangan. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Mirza. Kita ke Mbak Anita ya. Kalau untuk di Balai Karantina Tumbuhan ini sendiri kerjasama apa yang sudah dilakukan tentunya dengan petani ataupun juga stakeholder lainnya ya untuk meningkatkan kualitas ekspor kita? Oke, baik, terima kasih Mbak Esi. Kembali kami jelaskan di sini. Mungkin berbicara tentang peningkatan ekspor produk-produk pertanian dari Sumatera Selatan, baik hewan, ikan, dan tumbuhan ya Mbak ya. Tentu tak lepas juga dari yang namanya itu adalah mutu. Ya, kalau kita mau ekspornya meningkat, tentu juga kita harus memiliki mutu barang yang baik seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita berbicara ke mutu, upaya BKHIT Sumatera Selatan untuk mendorong atau meningkatkan ekspor itu mungkin yang pertama adalah pelayanan karantina yang efisien, di mana karantina itu memberikan pelayanan yang sifatnya efisien dan cepat untuk memastikan produk yang akan kita ekspor itu dapat diproses dengan baik. Di situ kita juga karantina telah istilahnya menerbitkan sertifikat itu sudah secara elektronik ya Mbak. Kita bukan lagi yang manual, yang harus cetak, print, kemudian tanda tangan, kemudian pengguna jasanya menunggu, itu kita tidak lagi. Jadi sertifikat sudah kita sifatnya elektronik yang bisa langsung diakses negara tujuan. Kemudian juga sertifikasi karantina itu dapat memberikan sertifikasi yang diakui secara internasional atau memastikan produk yang akan diekspor itu memenuhi standar dan kualitas keamanan. Ya, itu juga kita melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk ekspor untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Nah, dua hal tersebut di atas itu harus kita lakukan dari hulu. Ya teman-teman pendengar sekalian, di mana kita harus memastikan komoditas yang akan diekspor itu mutunya baik, tidak tercemar, kemudian tidak mengandung residu, dan mutu yang dihasilkan itu sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Nah, dari hal tersebut di atas kita tidak dapat berdiri dan bergerak sendiri Mbak Esi dan pendengar sekalian. Kita harus satu padu bersama instansi yang terkait untuk dapat menciptakan mutu yang baik terhadap produk kita.
seperti itu. Sebenarnya kalau dari karantina itu sendiri, apa ya, kita telah memiliki banyak sesuatu yang mungkin kita bisa sampaikan kepada khususnya eksportir. Selain pembinaan terhadap petani, kita itu memiliki persyaratan negara-negara tujuan. Jadi untuk melakukan ekspor, seharusnya kita tahu nih persyaratan dari negara tujuan yang akan kita kirimkan barang, yang akan kita jual barang kita ke sana. Di situ pasti disampaikan bahwa komoditas tersebut harus, contoh ya Mbak ya, komoditas tersebut harus bebas residu, misalnya isoprokap untuk kopi, kemudian harus bebas dari hama, misal hipotenemus itu misal, kemudian harus kalau kelapa dari Thailand itu tidak boleh ada titik tumbuh seperti itu. Nah itu persyaratan-persyaratan dari negara tujuan. Itu kita punya, karantina punya hal tersebut. Kemudian itu selain itu kita juga telah memiliki protokol. Jadi kita memiliki protokol-protokol untuk jenis-jenis komoditas yang akan dikirimkan ke luar negeri. Contohnya protokol untuk pengiriman nenas, kemudian manggis, kemudian juga ada sarang burung walet itu ke China. Itu ada protokolnya, jadi kita bisa mengikuti protokol-protokol yang ada. Kemudian itu juga pengiriman misalnya untuk maggot, itu maggot ke Uni Eropa itu juga ada protokolnya seperti itu. Nah, satu lagi yang saya sampaikan tadi, karantina telah memiliki elektronik sertifikat. Itu adalah beberapa inovasi yang telah ada di karantina Indonesia. Kalau untuk mendorong peningkatan kita, hal-hal yang telah kita lakukan selama ini adalah yang pertama kita telah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait ya Mbak, contohnya tadi juga dari perkebunan kita berkoordinasi, kemudian dari perdagangan, kemudian juga dari OJK, kemudian dari untuk keuangannya. Nah untuk hal itu kita perlukan dalam menjamin mutu produknya. Jadi di hulu itu kita sudah mengawal nih petani agar produk mereka baik, agar produk mereka dapat diterima sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari negara tujuan. Nah, hal itu tentunya sekarang baru kita tahapan berbicara seperti itu untuk menciptakan mutu yang baik terhadap komoditas. Tetapi sangat besar harapan kami ini hanya bukan wacana ya Mbak ya, bukan hanya sekedar bincang-bincang, tapi harus segera kita wujudkan dalam bentuk action seperti itu. Mungkin itu Mbak Esi. Baik, untuk daerah penghasil produk-produk tadi ya yang bernilai ekspor tinggi gitu ya, di mana aja nih Mbak Anita? Mungkin ada datanya ya. Okay. Tapi sebelumnya Mbak Anita kita ke penelpon dulu ya, sudah tersambung saat ini Pro 1. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Batu Raja, dari Pak Kiwai Pak di Batu Kiwai Raja. di Batu Pengen Raja. tanya dengan narasumber itu ya. Silakan Pak Kiwai. Ya, Assalamualaikum Pak Ibu narasumber. Saya ingin tanya, kalau kita melihat ekspor ya yang ada di Sumatera Selatan ini sangat membanggakan ya, terutama batu bara, mungkin gas, mungkin ada lain-lain yang tambang. Dan juga dibilang Ibu tadi masalah mandiri pertanian, hasil pertanian itu sangat banyak sekali. Yang saya ingin tanyakan, berapa benar yang kembali ke Sumatera bagian untuk Sumatera Selatan ekspor itu? Kalau dilihat ekspor yang banyak sekali tidak memungkinkan daerah Sumatera Selatan masih ada rakyat yang miskin Pak. Ya kalau kita otonomi daerah ini kan ada dulu pembagian namanya DBH, mungkin 70-30. Nah yang saya tanyakan, misal pembagian 70 itu berapa rupiah? Jangan dibilang persen, kalau persen rakyat nggak tahu kan persennya berapa. Nah saya orang desa, saya ini bangga dengan Sumatera, saya nggak tahu, saya mau tanya berapa rupiah yang didapatkan pembagian dari ekspor itu ke Sumatera Selatan ya, berapa triliun, apa ratusan miliar lah, itu digunakan untuk apa selain APBD? Kalau APBD kita sudah tahu kan, anggaran APBD ya, nah yang ini dibagikan berapa? Apa di ke Sumatera Selatan ke provinsi semua yang Batu Raja ini, Batu Raja itu, dan pembagian untuk kabupaten itu berapa rupiah uangnya dan digunakan untuk apa?
Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kiwai yang ada di Batu Raja. Boleh ditanggapi dari Pak Mirza terlebih dahulu, silakan Pak Mirza. Baik, dengan Pak siapa tadi? Dari Pak Batu Kiwai, Raja? Pak Mirza. Siapa? Pak Kiwai. Pak Kiwai, ya. Baik Pak Kiwai, jadi terkait dengan dana bagi hasil ya, kita tersiratnya itu merupakan 10 besar negara provinsi yang apa ya kaya ya tanda kutip ya terhadap potensi sumber daya alamnya, betul itu ya. Jadi kami di OPD ini berusaha untuk dapat meningkatkan berbagai cara baik itu melalui peraturan, baik itu melalui pelatihan dan juga kerja sama luar negeri. Sudah itu di karantina itu menjaga kualitas ya, jangan sampai produk-produk kita itu kalah bersaing di luar akibat daripada kualitas ataupun produk-produk kita itu tidak standar di internasional. Jadi berpulang dari itu begini Pak, jadi kalau di Dinas Perdagangan ya, bahwa kebijakan ekspor impor itu adalah kebijakan pusat ya. Jadi Sumatera Selatan ini khususnya Dinas Perdagangan sebagai perpanjangan tangan itu melaksanakan kebijakan yang tersebut semua provinsi di seluruh Indonesia karena kita NKRI. Ini beberapa kali Pak memang pertanyaan sering kami dapatkan ini Pak Elsi, Bu Anita ya, mungkin sudah sering juga saya jabarkan. Contoh begini Pak, ada suatu Bapak di Batu Raja ya, banyak CPO-nya ya, juga kopi. Jadi katanya Sumatera Selatan itu ekspor kopinya 40 ton ataupun dirupiahkan sampai berapa miliar dolar gitu. Nah, kami pengen tahu Pak, berapa betul dari Batu Raja, dari Oku itu, berapanya porsi kami yang dari misalnya 6 miliar dolar US dollar itu dari kami berapa? Nah, gitu kan, terutama CPO gitu Pak ya, atau karetnya gitu ya, atau kopinya. Nah Pak, di sini sistemnya, apalagi karet, itu mungkin ini kita secara gamblang ya, secara simpel saya jelaskan tentang pembagian ini dulu. Saya juga mengajak Pak Kiwai juga untuk bermusyawarah ya, berpikir juga ataupun menelaah. Karena Bapak tadi minta sebenarnya angka berapanya kontribusi kita ataupun daerah Bapak ataupun daerah penghasil itu terhadap Sumatera Selatan, terhadap Indonesia. Karena kalian itu ingin melihat potensi kami itu banyak loh sebenarnya. Cuman berapa betul kami yang ini. Jangan Sumatera Selatan dapat nama, kami kok nggak tahu berapa gitu, padahal kami terbesar gitu kan. Contoh kami ambil ini, karet Pak. Jadi karet itu seperti Mbak Anita juga tadi bilang itu ya, produk tumbuhan karet itu ini ekspornya cukup besar. Apalagi sekarang sudah agak membaik ya dibanding kemarin itu, karena ada penyakit gugur daun gitu ya, kemarau panjang. Sekarang sudah agak membaik karena kami lihat tingkat nilai ekspornya sudah cukup baik. Nah, ekspor ini Pak, ya itu karet itu biasanya dijual kepada pengepul ya. Bakso-bakso kita itu tengkulak biasanya Pak. Dikumpulkan dari banyak daerah, itu diproses oleh pabrikan. Jadi dibawalah mereka itu. Ya, misalnya dari Batu Raja berapa truk, dari Sekayu berapa truk, berapa ton gitu kan ke pabrik itu. Nah, dalam ekspor setelah diteliti baik itu misalnya kelapa juga gitu kan, setelah melalui proses-proses termasuk proses karantina, ya proses bea cukai, juga di pelindung tentang shippingnya. Nah, itu terdapatlah nilai ekspor mewakili Sumatera Selatan. Nah, karena di pabrik itu dicampur seluruh daripada tengkulak itu membeli kan di mana ada, ya malah dia mencari, walaupun agak jauh tetap dicari karena prinsip orang dagang itu di mana ada barang harganya cocok itu diambil untuk mengisi ke pabrik yang mereka akan jual. Nah, simpelnya Pak begini Pak. Ya, pertanyaan prinsip itu kepala dinas selalu nanya saya Pak. Jadi Pak Mirza berapa betul itu CPO ataupun karet kami yang ekspor itu misalnya 1.000 ton misalnya. Punya kami berapa nih yang dari Oku. Nah, ini Pak ya bayangan ilustrasinya.
sekarang di Sumatera Selatan itu ada beberapa sungai, ya kita ambil contoh, ada sungai Kedukan, sungai apa lagi ya, Musi, sungai Lematang, sungai apa, Pali ini, macam-macam Pak. Nah, begitu Pak Kiwai atau kita berdiri di itu kan mengarah ke Sungai Musi Pak ya, sungai-sungai itu tadi, anak sungai itu. Nah, begitu kita berdiri di Jembatan Ampera, pertanyaannya Pak, bisakah kita membedakan air itu dari Sungai Lematang, Sungai Kedukan, Sungai apa ya, Kelingi, atau sungai apa? Nggak bisa kan? Karena sudah menyatu. Nah, itulah Pak ilustrasi itu. Jadi mewakili Sumatera Selatan dia Pak, karena di itu. Tapi ada jalan keluarnya Pak, untuk mengetahui berapa betul produksi karet ataupun nilai rupiah daripada dari Oku. Contohnya begini, Bapak pergi ke Dinas Perkebunan melihat data luas lahan dan produksi daripada karet di Oku contohnya. Dapatlah Pak berapa misalnya, misalnya 1.000 ton, 100 ton misalnya perkiraannya. Nah, kita Pak, karet ini kalau menurut data kami, mungkin juga dari Ibu Anita juga, itu hampir 98% diekspor Pak. Jadi artinya kalau Bapak lihat produksi daripada karet di Oku misalnya 100.000, sedangkan ekspor kita ke luar negeri melalui Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah 9 juta, tinggal dikalikan aja Pak presentasinya. Berarti kontribusi Bapak itu sekitar 1.000 ton dikalikan rupiahnya, setelah dikurs ke dolar ke rupiahnya, itulah kontribusi dari Oku terhadap ekspor Sumatera Selatan untuk Kabupaten Oku. Nah, balik Pak, untuk pembagian hasil ini terus terang kami belum bisa menjawab Pak, karena hasil ekspor itu segala macam itu selain kembali ke eksportir dan juga ada pajak. Mungkin pajak itu masuk ke, saya tidak terlalu bahasa ininya, masuk ke kas negara Pak ya. Pajak itu nanti dibawa ke Jakarta, mungkin ke pusat, mungkin pusat nanti ada sistem DBH, dana bagi hasil. Nah, itu kadang-kadang ya mungkin pemikiran pusat bagaimana, karena kita di KRI ini mungkin sistem cross Pak. Kadang-kadang ada satu provinsi yang kurang ini disuplai oleh kita atau ini. Dan memang kata Bapak tadi, kita yang sendiri yang menghasilkan kok lebih sepertinya ya begitu-begitu saja. Padahal kalau melihat angka itu, ini ya, mungkin nanti saya cari informasi lagi. Saya rasa itu dulu, mungkin dari Mbak Anita ada tambahan, silakan. Boleh, silakan Mbak Anita. Oke, terima kasih. Udah ini ya, panjang lebar Pak Mirja menjelaskannya. Mungkin tidak begitu jauh penjelasan dari Pak Mirja Mbak dan Bapak apa tadi Pak Kiwai ya, izin Pak Kiwai. Benar sekali yang disampaikan Pak Mirja tadi ya Pak Kiwai. Jadi sebenarnya untuk melakukan ekspor itu tergantung permintaan buyer. Contoh ya Pak Kiwai, misal nih di daerah Bapak Batu Raja itu ada kopinya nih Pak. Jadi permintaan biasanya itu tidak sedikit Pak. Misalnya kita mau ekspor nih ke Malaysia, permintaannya 2 kontainer. Ternyata kebutuhan produksi di barang yang ada di Batu Raja itu tidak mencukupi untuk ekspor ke Malaysia. Jadinya si eksportir itu melakukan pengambilan bukan hanya dari Batu Raja. Jadi dia juga mengambil barang-barang yang produk yang akan diekspor itu dari daerah lain. Jadi dari petani itu dikumpulkan ke pengepul, dari pengepul itu baru ke produksi ya, misalnya dibersihkan bijinya, pokok menjadi green bean itu baru ke eksportir. Nah, itu kan dikumpulkan, diaduk menjadi satu, kumpulkan sehingga mencukupi kuota permintaan dari negara buyer, seperti itu Pak. Tapi sebenarnya Pak Kiwai tidak usah khawatir. Makanya itu dari karantina itu menerapkan yang namanya sistem ketelusuran. Begitu ya Mbak, Bapak, kemudian Pak Mirja. Jadi karantina kita ada yang namanya sistem ketelusuran terhadap komoditas yang akan diekspor.
Ya, selain kita melakukan sistem ketelusuran itu untuk mutu barang tersebut, kita juga tahu nih asalnya dari mana. Entah nanti kebutuhannya untuk apa, apakah seperti Pak Kiwai tadi mau mengetahui berapa banyak sih kontribusi dari kabupaten mereka, daerah mereka untuk ekspor ke Malaysia tersebut. Kita ada namanya sistem ketelusuran ya. Jadi kita menelusuri barang tersebut dari mana. Selain itu, kita juga mengetahui mutu barang tersebut seperti apa. Jadi kita tahu, sistem itu yang sedang akan kita bangun bersama-sama, bersama dinas dan instansi terkait agar kita bisa mendata seberapa besar, seberapa baik, seberapa banyak komoditas yang dihasilkan dari daerah-daerah tersebut. Nah, kalau masalah kontribusi mungkin saya tidak begitu banyak tahu untuk pembagiannya ya Bapak, apalagi masalah uang ya. Saya kurang begitu paham, mungkin nanti ada dinas lain yang dapat menjelaskan. Tetapi kalau dari karantina itu sendiri, untuk biaya itu tidak begitu besar. Mungkin saya hanya menjelaskannya harusnya ke eksportir ya, tapi mungkin kepada petani juga atau kepada masyarakat juga boleh tahu bahwa karantina itu memungut yang namanya PNBP. Ya, PNBP itu adalah biaya yang disetorkan ke negara atas komoditas yang kita lalu lintaskan. Kita hanya dipungut sertifikat untuk menjamin kesehatan dari komoditas tersebut sebesar Rp5.000 dan kemudian harga dari barang tersebut. Biasanya contohnya kalau kopi itu hanya Rp500 itu per ton. Jadi tidak besar ya Bapak Ibu pendengar sekalian Pro RRI. Kemungkinan kalau untuk satu kontainer kita tidak memakan uang sebesar 50.000 seperti itu. Jadi semua yang kita pungut atas biaya-biaya penerbitan sertifikat itu semua kita setorkan ke kas negara. Seperti itu. Kalau masalah berapa besarannya mungkin bukan menjadi wewenang kami untuk menjelaskan di sini, tetapi untuk mengetahui berapa besar jumlah komoditas yang dilalu lintaskan khususnya melalui Sumatera Selatan itu bisa kita dapatkan dari pola yang namanya ketelusuran. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Anita. Pak Mirza tetap bersama kami, kita jeda sebentar ya. Pastinya pendengar juga yang ingin ikut bergabung nanti kami berikan kembali kesempatannya untuk Anda di 0711369977 dan juga bisa melalui WA di 082179279090. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker. Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, 1/4 jam, 1/5 jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda pendengar dalam Dialog Palembang pagi ini. Tema yang kami hadirkan potensi ekspor unggulan Sumatera Selatan bersama dengan narasumber ada Dr. Insinyur Ahmad Mirza MM, Kabid Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Anita Setiawati SPMSI, ini Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Dan tentunya dialog ini kami siarkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami nantikan peran sertanya bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, tentunya Pak Mirza masih bersama kami ya via Zoom. Ya Mbak, masih. Iya, baik. Terima kasih Pak Mirza. Baik, kita ke Mbak Anita ya. Mbak Anita ini Ya, dari sejumlah hewan mungkin yang dibudidayakan di Balai Karantina Hewan dan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan gitu ya. Di mana saja nih tempat-tempat atau daerah-daerah yang potensial bisa disampaikan? Oke, terima kasih Mbak Esi. Balik lagi kita ke apa ya? Kemana nih Mbak? Balik lagi kita ke acara. Terima kasih Mbak Esi untuk daerah penghasil ya, namanya seperti itu. Dari informasi yang kami dapatkan, bahwasanya kalau produk-produk ikan yang dilalu lintaskan seperti yang saat ini itu ada apa tuh namanya, paha kodok.
kata Mbak Esi tadi ya, paha kodok yang memang sebenarnya itu adalah bukannya budidaya, tetapi itu adalah tangkapan ya, tangkapan daripada nelayan. Itu sifatnya kalau lagi banyak kodoknya di tempat tersebut, mereka beramai-ramai menangkap dan mereka kumpulkan ke pengumpul, baru nanti diekspor. Itu biasanya mereka itu banyak di daerah-daerah rawa dan yang namanya lahan padi, Mbak. Padi yang padi sawah-sawah itu mereka menangkapnya di situ. Informasi yang kami dapatkan dari data ini ada di daerah Pulau Kerto. Kemudian itu untuk ininya, pabriknya ya Mbak, daerah Pulau Kerto yang deket Kelenteng, itu di daerah Palembang itu ada. Kemudian itu juga ada di kilometer 32 OI, itu untuk pabriknya. Tetapi kalau asalnya biasanya mereka itu banyak dari daerah-daerah Belitang, kemudian dari daerah jalur yang ada banyak padinya itu, kemudian daerah OI itu banyak mereka mendapatkan kodok dari situ, dari mereka tangkap. Kemudian selain komoditas paha kodok, kita juga ada yang namanya sarang burung walet. Seperti itu. Untuk saat ini memang mereka belum ekspor langsung dari Palembang karena kondisinya kita belum ada rumah pencucian walet, tetapi komoditas SBW itu akan dibawa ke Jakarta atau ke Medan itu untuk dilakukan ekspor juga. Nah, kalau rumah sarang burung walet ini daerahnya itu banyak di daerah Banyu Asin ya, di daerah Makarti itu banyak sekali. Nah, selain itu juga untuk komoditas pertanian seperti kopi, kelapa itu juga sangat banyak sekali di Sumatera Selatan. Khususnya kalau kopi ini banyak kita peroleh pengepulnya itu dari Lahat, kemudian Pagar Alam, kemudian juga ada dari Muara Enim. Nah, kalau kelapa yang juga lagi booming saat ini itu banyak dari Banyu Asin. Karena ini loh Mbak, banyak eksportir yang bercerita, buyer mengatakan bahwa kelapanya kita Sumatera Selatan khususnya itu dari Banyu Asin itu memang benar-benar kualitasnya baik. Jadi dia itu memiliki tekstur daging yang tebal, kulitnya tipis, dagingnya tebal dan santannya banyak. Jadi itu sangat diminati sekali oleh buyer-buyer kita khususnya di China, Malaysia dan Thailand seperti itu. Kemudian lagi yang sangat besar di kita itu ada yang namanya karet. Karet itu komoditasnya itu banyak, mungkin di sepanjang Sumatera Selatan tuh ada ya Mbak ya, yang namanya karet. Itu jadi yang paling banyak itu dari karet itu ada di Musirawas, itu banyak, kemudian ada di Muara Enim, kemudian ada di juga Musi Banyu Asin, itu ada sepanjang jalan itu. Satu lagi Mbak yang sangat menjadi unggulan Sumatera Selatan itu kelapa sawit ya, karena kelapa sawit itu banyak sekali manfaatnya. Selain yang kita ambil itu ada minyaknya, berbagai macam produk dari sawit itu juga banyak yang diekspor. Yang pertama mungkin bisa dari cangkang sawitnya itu juga diekspor. Kemudian dari ampas setelah kita peres yang dari biji itu yang kecil itu bisa jadi yang namanya palm kernel expeller, itu juga banyak diminati, itu untuk pakan ternak. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi produk-produk unggulan Sumatera Selatan untuk mendapatkan PAD ya, istilahnya seperti itu. Mungkin itu Mbak Esi. Oke, baik, terima kasih informasinya Mbak Anita. Kita ke Pak Mirza ya. Pak Mirza, mungkin ada rencana strategis gitu ya yang dimiliki dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan potensi unggulan yang ada di Sumatera Selatan, tentu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya Pak ya? Ya. Apa saja Pak? Baik, jadi langkah-langkah ataupun strategi yang akan kami laksanakan dan sedang dilaksanakan itu ada beberapa Mbak Elsie. Jadi para pendengar Pro RRI 1, jadi usaha kami
karena kalau kita menilai pada tingkat produk yang besar ya, seperti karet, kelapa sawit, itu membutuhkan suatu investasi, ya. Jadi harus berbiaya. Nah, sekarang kami coba untuk produk-produk ekspor yang tidak terlalu berbiaya dan bisa diproduksi oleh para pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Contohnya begini, jadi langkah kami sekarang sedang mengadakan pemetaan ataupun identifikasi potensi ekspor. Halo? Ya, silakan Pak Mirza. Ya. Nah, identifikasi produk ekspor masing-masing daerah. Jadi Mbak, kami coba untuk datang ke daerah, tapi sebelumnya kami ada komunikasi dulu ya, apa yang bisa ditingkatkan. Contoh misalnya kemarin ada dari Pali, dia langsung kontak ke saya, Pak, kami ini ada produksi ini dari Prabu Muli. Kami itu ada produksi sekarang ini tidak hanya nanas yang berbentuk buah segar untuk diproses pengalengan atau itu untuk ekspor, tapi dia memanfaatkan daripada serat daunnya itu. Telah diteliti dan itu memang itu mempunyai potensi. Nah, jadi kami salah satunya ikut mengidentifikasi itu. Jadi bisa dibikin apa, produknya diolah bagaimana untuk melibatkan beberapa pihak. Nah, juga kami harapkan kami punya program, Mbak, ya. Masing-masing daerah itu mempunyai produk unggulan tersendiri yang tidak sama untuk unggulan utamanya. Contoh kopi. Kopi itu semua mengatakan produknya unggulan utama mereka untuk ekspor. Misalnya Batu Raja, Oku, misalnya Pagar Alam, Lahat. Boleh mereka itu, tapi kami coba plot untuk misalnya kalau kopi khusus untuk Pagar Alam. Nah, kalau Lahat mungkin ada produk lain seperti misalnya gula arennya atau produk-produk lainnya ya, batik Lahat gitu, itu yang akan kami tonjolkan. Karena ekspor ini Bapak Ibu, kami coba untuk kata Mbak Els tadi langsung ke konsumsi UKM ya, yang bisa dihilirisasi tapi sifatnya simple. Nah, dengan adanya program DDS kami tadi yang dengan daripada desainer itu, contohnya tadi serat nanas itu kan, oke, Prabu sudah bisa membuat serat nanas itu, sudah dirajut. Nah, untuk diapakan? Kalau dijual sebagai rajutan, itu malah menambah nilai tambah negara punya ekspor kita, misalnya kita ekspor ke sana. Mereka bisa mengembangkan variasi daripada untuk dibuat apa kemudiannya. Nah, jangan sampai itu terjadi, Mbak. Itu langkah-langkah kami. Jadi kami melihat nanti ada itu salah satu daerah. Ada daerah lain juga kami identifikasi, ya. Contohnya di Lubuk Linggau itu dia membuat produk batik batik motif durian karena dia mempunyai ikon durian yang terlezat di Sumatera dan di Sumatera Selatan khususnya. Nah, itu kami coba, tapi durian yang bagaimana gambar motifnya itu, itu kami akan datangkan desainernya. Jadi kami coba dan produk-produknya itu tidak mengandung chemical karena untuk ekspor ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar juga nih Pro 1 RRI, bahwa kalau untuk jualan produk keluar untuk ekspor itu mereka meminimalkan untuk produk yang sifatnya chemical. Jadi mereka yang senang natural. Nah, itu langkah-langkahnya. Itu dulu, Mbak. Baik. Saya rasa. Pak Mirza, ada tantangan yang dihadapi ya, mungkin dalam pengembangan potensi unggulan di Sumatera Selatan ini? Mungkin sama ya, sama kata Mbak Anita tadi ya, kendala-kendalanya itu yang pertama memang kalau untuk ekspor itu beberapa kendala seperti kita ketahui itu pelabuhan ya, itu sudah common lah ya, karena pelabuhan itu adalah mulut daripada produk barang untuk keluar ya. Nah, sekarang yang produk agro dulu yang saya ajak berkendalanya. Ya, kenapa ekspor kita kadang naik kadang turun fluktuatif karena harga-harga produk unggulan kita itu ditentukan oleh negara tujuan ekspor malah menentukannya karena kita terlibat dalam WTO World Trade Organization. Jadi aturannya itu harus kita ikuti. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada campaign produk-produk Indonesia yang dikatakannya merusak alam, merusak paru-paru dunia, yang harus bersertifikasi. Kita macam-macam juga aturannya. Ini malah Mbak Anita juga pusing juga tuh men-tackle daripada aturan pusat itu. Padahal sudah dibuat sertifikasi, dibuat standar yang ini masih aja kendala-kendala itu masih ada juga. Itu untuk yang produk besar, Mbak. Kalau yang kecil ini itulah tadi
kemauan minat daripada UKM itu untuk bereksplorasi itu masih belum berkembang, ya, terutama untuk penduduk Sumatera Selatan. Tapi itu bukan kendala bagi kita. Kita akan terus memotivasi mereka dengan mendatangkan desainer, memberikan contoh-contoh, ini loh produk yang apabila disentuh oleh tangan-tangan artistik itu bisa menimbulkan nilai yang lebih besar. Ya, jangan jual tanpa, misalnya Bu, jual apa gitu kan. Padahal bahan dari tanpa itu yang anyaman apa itu bisa didesain. Tapi otak kita nggak seperti itu, kita minta bantuan pihak lain, terutama desainer gitu. Itu saya rasa yang secara umum. Kalau yang teknis itu ya sudah kita tahu semua ya, apa itu peraturan, apa itu segala macam hambatan-hambatan apa ini sekarang. Kalau untuk UKM mungkin tidak terjangkau, tapi sekarang untuk internasional, Pak, ini saya juga sering konsultasi ekspor Pak Mirza kemana ini. Tiba-tiba Presiden Amerika Trump itu kan menetapkan kuota yang besar sekali karena SKA kita itu sudah terplot, misalnya kita masuk ke situ berapa persen ada masuknya kecil lah. Tiba-tiba ada peraturan-peraturan baru ini yang sifatnya itu sangat mengganggu sekali. Barang sudah ada di pelabuhan, tiba-tiba ada perubahan ini kan. Mbak Anita juga sudah melakukan sertifikasi, fumigasi, tiba-tiba mandek karena di sana ada peraturan ini, peraturan itu yang kadang-kadang. Karena sifat peraturan perdagangan luar negeri ini para pendengar Pro RX1 itu sangat-sangat dinamis. Itulah pekerjaan kami di OPD, itu terutama juga Pak Ibu Anita, apalagi dia sudah jadi badan. Dulu kan masih balai, di balai besar. Itu harus menginformasikan secara segera dan online, dan kita kejar bola harga sampai itu. Apabila tidak, Mbak Elsie, para pendengar Pro 1 itu akan berdampak merugikan pada eksportir. Barang sudah ada tercogok di pelabuhan, tiba-tiba ada peraturan yang tadi semula boleh atau tidak boleh. Baik. Nah, itu yang sebenarnya kita hindarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza. Wah, ini Mbak Anita, Pak Mirza, nggak berasa ya kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar, silakan Mbak Anita. Iya, sebenarnya pendengar RRI Pro 1, kalau berbicara masalah komoditas unggulan itu memang sangat besar sekali potensinya di Sumatera Selatan. Tetapi bukan hal itu saja, banyak hal-hal yang lain yang memang harus lebih kita tingkatkan untuk meningkatkan ekspornya, seperti itu. Salah satunya itu mungkin kita membentuk ekosistem. Bukan hanya membentuk ya Mbak, bukan hanya membentuk pendengar sekalian, bukan hanya membentuk ya Pak Mirza, tetapi kita mengaktifkan aksi nyata dari ekosistem yang kita bentuk dari berbagai dinas dan instansi. Ini sangat ditekankan oleh Ibu Kepala Balai kita Mbak, bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai instansi yang mengawal untuk ekspor yang lebih baik di Sumatera Selatan itu harus nyata aksinya, jangan hanya berbicara di belakang saja, karena hal-hal tersebut adalah suatu kunci di mana ekspor kita bisa berjalan dengan baik dan produk-produk unggulan yang dari Sumatera Selatan memang benar-benar bisa dikenal di luar negeri. Itu sebenarnya. Baik, dari Pak Mirza closing statementnya mohon singkat saja ya Pak ya. Silakan Bapak. Oh, udah balik Pak Mirzanya. Masih nih kayaknya ya. Oke, Pak Mirza. Iya, ini kayaknya ada gangguan teknis ya. Baik, terima kasih yang pasti Pak Mirza, Mbak Anita sudah hadir langsung ya. Semoga tentunya dialog kita pagi ini dapat bermanfaat untuk pendengar, dan tentunya sampaikan salam hangat kami untuk teman-teman di Balai Karantina Hewan dan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, Mbak Anita ya. Kami sampaikan. Baik. Ya, pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami ada Dr. Insinyur Ahmad Mirza MM, Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Mbak Anita Setiawati SPMSI, Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Saya Esi mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, selanjutnya akan kami temani di program Halo RRI. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.